Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas C Sejarah Indonesia bersama saya Ibu Salnawati SPD GR. Selamat datang di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Al-Amin Mawasangka Tengah. Sebelum kita memulai materi, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Baik, marilah kita bersama-sama belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melacak asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, mengenali corak kehidupan masyarakat praaksara. Dan yang ketiga, menganalisis perkembangan teknologi pada masa praaksara. Bab 1. Penelusuran peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Peta konsep asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, corak kehidupan masyarakat praaksara. Selanjutnya, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berawal dari sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang ketiga, mengenal manusia purba Indonesia. Lanjut. Dilihat dari corak kehidupan masyarakat praaksara yaitu pola hunian, berburu, meramu, sampai bercocok tanam, serta sistem kepercayaan. Lanjut. Sebelum mengenal tulisan. Sebelum mengenal tulisan, sejarah Indonesia disampaikan pada tradisi lisan seperti cerita rakyat, kisah-kisah tentang asal-usul, mitos, dan legenda yang disampaikan secara turun-temurun. Yang kedua, lagu dan puisi, yaitu lagu-lagu dan puisi yang mengandung nilai-nilai budaya dan sejarah. Yang ketiga, tarian dan drama. Tarian dan drama yang menggambarkan peristiwa sejarah dan mitos. Yang keempat, pratanda dan simbol. Penggunaan pratanda dan simbol yaitu
untuk menyampaikan pesan dan informasi. Lanjut, beberapa contoh tradisi lisan yang masih dikenal hingga saat ini adalah yang pertama, hikayat, yaitu cerita rakyat Melayu yang berisi kisah-kisah sejarah dan legenda. Yang kedua, babad. Cerita rakyat Jawa yang berisi kisah-kisah sejarah dan mitos. Yang ketiga, tuladah. Cerita rakyat Sunda yang berisi kisah-kisah sejarah dan legenda. Selanjutnya, kita mengamati lingkungan saat ini. Di era modern ini, jika kalian menengok peralatan dapur masa kini, di beberapa daerah pedesaan mungkin masih bisa menemukan peralatan masak yang terbuat dari batu. Misalnya alat untuk menghaluskan bumbu masak. Di Jawa disebut sebagai cobek. Di sini juga ya, alat yang ada di dapur itu adalah cobek yang terbuat dari semen atau batu alam. Baik, lanjut. Mungkin di daerah lain mempunyai nama yang berbeda-beda. Jadi meskipun kehidupan sudah modern, ternyata masih ada peralatan manusia pada masa pra-aksara yang masih bertahan sampai sekarang. Lanjut. Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kehidupannya. Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman pra-aksara. Masa pra-aksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan yang sudah mengenal tulisan. Oleh karena itu, untuk dapat memahami perkembangan kehidupan manusia pada zaman pra-aksara, kita perlu mengenal tahapan-tahapannya. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan kurang tepat. Pra berarti sebelum, dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan manusia dan perilaku manusia. Sehingga prasejarah berarti belum ada sejarah. Pra-aksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, zaman pra-aksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan.
Baik, kita lanjut ya. Prinsip sejarah. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, kritis. Yang ketiga, verifikasi. Yang terakhir, kontekstualisasi interpretasi. Terima kasih. Sudah mendengarkan beberapa materi yang saya bacakan di atas. Kita lanjut. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, terutama yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat. Sejarah mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Baik, mari kita lanjut. Beberapa penjelasan mengenai istilah praaksara. Yang pertama, mengapa istilah praaksara lebih tepat dibandingkan dengan istilah prasejarah untuk menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Baik, istilah praaksara lebih tepat dibandingkan dengan prasejarah karena beberapa alasan. Yang pertama, definisi yang lebih spesifik. Praaksara secara harfiah berarti sebelum mengenal tulisan atau sebelum tulisan. Yang lebih spesifik menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman, artinya istilah prasejarah dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa tidak ada sejarah sebelum masa itu. Padahal sejarah dapat berupa tradisi lisan, artefak, dan lain-lain. Yang ketiga, lebih akurat. Praaksara lebih akurat menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Karena tulisan adalah salah satu ciri penting dalam perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian, istilah praaksara lebih tepat dan akurat untuk menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Baik, kita lanjut. Yang kedua, secara metodologis, bagaimana kita mengetahui kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Baik, lanjut. Kita dapat mengetahui kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan melalui beberapa metode antara lain. Yang pertama, arkeologi. Penggalian dan analisis artefak seperti alat-alat, batu, fosil, dan struktur bangunan. Yang kedua, antropologi.
studi tentang masyarakat primitif dan tradisional yang masih ada saat ini. Yang ketiga, linguistik, analisis bahasa dan dialek yang dapat memberikan petunjuk tentang sejarah dan budaya. Yang keempat, tradisi lisan, cerita rakyat, mitos, dan legenda yang disampaikan secara turun-temurun. Lanjut yang kelima, seni dan simbol. Analisis seni dan simbol yang ditemukan pada artefak dan struktur bangunan. Yang keenam, fosil dan biologi. Analisis fosil dan biologi untuk memahami evolusi manusia dan lingkungan. Yang terakhir, geologi. Analisis geologi untuk memahami lingkungan dan perubahan iklim. Lanjut, itu ya beberapa contoh atau metode kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan melalui beberapa metode ya. Tadi saya sudah jelaskan ada beberapa, yaitu ada 7 metode. Dengan menggunakan metode yang saya jelaskan tadi, kita dapat merekonstruksikan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan dan memahami bagaimana mereka hidup, berinteraksi dan berkembang ya. Baik, kita lanjut yang ketiga. Apa saja pelajaran yang dapat diperoleh dari belajar kehidupan pada zaman praaksara? Baik, lanjut. Yaitu beberapa pelajaran yang dapat diperoleh dari belajar kehidupan pada zaman praaksara adalah yang pertama, 1. Keterampilan hidup, yaitu manusia praaksara memiliki keterampilan hidup yang sangat baik, seperti berburu, mengumpulkan makanan, dan membuat alat-alat. Yang kedua, komunitas yang kuat, yaitu masyarakat praaksara sangat bergantung pada komunitas dan kerjasama untuk bertahan hidup. Yang ketiga, hubungan dengan alam, yaitu manusia praaksara memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam dan lingkungan sekitar. Yang keempat, kreatif dan inovatif, yaitu manusia praaksara sangat kreatif dan inovatif dalam membuat alat-alat dan memecahkan masalah. Yang kelima, kesadaran hidup. Masyarakat praaksara memiliki gaya hidup yang sederhana dan tidak terlalu bergantung pada teknologi. Yang keenam, nilai-nilai tradisional. Masyarakat praaksara memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat seperti gotong royong dan saling membantu. Berarti alhamdulillah ya, di poin ke-6 ini sampai saat ini pun masyarakat kita masih kental dengan nilai-nilai tradisional yang kuat ya, seperti gotong royong, saling membantu sesama,
dan masih banyak yang lainnya. Ya, lanjut yang ketujuh, ketergantungan pada diri sendiri. Manusia praaksara sangat bergantung pada diri sendiri dan tidak terlalu bergantung pada orang lain. Ketergantungan pada diri sendiri ini saat ini pun masih ada ya, karena hanya kadang manusia hanya mempercayai dirinya sendiri, ya, dan tidak terlalu mempercayai orang lain selain dirinya sendiri. Makanya dia menjadi ketergantungan pada diri sendiri, yaitu dengan kata lain yaitu percaya diri atau pede. Hal apapun yang dilakukannya tidak perlu bantuan orang lain karena dia sudah ketergantungan dengan dirinya sendiri, ya. Seperti itu. Lanjut, pelajaran-pelajaran ini dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seperti contoh, meningkatkan keterampilan hidup dan kemandirian. Keterampilan hidup itu seperti ya tadi, kita membuat sesuatu hal baru untuk meningkatkan keterampilan hidup kita dan kemandirian. Kemandirian dalam hal ini, apa-apa yang telah kita kerjakan atau yang bisa kita kerjakan sendiri tanpa perlu adanya bantuan tetangga atau teman sendiri, bahkan keluarga, ya. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan komunitas dan lingkungan. Itu ya tadi, memperkuat hubungan dengan komunitas dan lingkungan kita itu seperti tadi ya, gotong royong, saling membantu, saling memberi misalnya, ya. Dan ada masih banyak lain yang terjadi, masih banyak hal lain yang terjadi di lingkungan kita, ya, seperti di masyarakat, ya. Mungkin itu. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kreatif kita bisa tadi ya, seperti membuat hal-hal baru atau alat-alat baru, ya. Mungkin dari setelah cobek, mungkin apalagi yang kita bisa buat, ya, supaya kita bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi, ya. Lanjut, menghargai kesederhanaan hidup, ya. Dengan kata lain, menghargai kesederhanaan hidup itu kita menghargai apapun yang ada di sekeliling kita, tetangga misalnya, keluarga. Dan kesederhanaan hidup kita itu harus paling tidak kita hargai dulu diri sendiri, ya, kesederhanaan hidup kita. Yang terakhir, mempertahankan nilai-nilai tradisional. Dalam hal ini, mempertahankan nilai-nilai tradisional itu seperti tadi, ya. Contoh positifnya tadi, yang ke-6 tadi, ya, yang termasuk nomor 6 tadi, nilai-nilai tradisional. Masyarakat praaksara memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat seperti gotong royong dan saling membantu, ya. Tadi mempertahankan nilai-nilai tradisional. Baik, kita lanjut. Beberapa contoh soal pilihan ganda tentang materi menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Yang pertama, 1. Apa nama situs
arkeologi yang terletak di Sumatera Selatan dan dikenal dengan penemuan-penemuan artefak dari zaman pra-aksara. A. Kubur Paseman. B. Leang-leang. C. Borobudur. Dan D. Prambanan. Jawabannya adalah A. Mengapa A? Sebab penjelasannya kubur Paseman adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di Sumatera Selatan, Indonesia. Situs ini merupakan salah satu contoh peradaban awal di Kepulauan Indonesia yang berasal dari zaman pra-aksara. Yang kedua, atau soal kedua ya, situs arkeologi apa yang terletak di Sulawesi Selatan dan dikenal dengan penemuan-penemuan lukisan gua? A. Leang-leang. B. Kubur Paseman. C. Borobudur. Atau D. Prambanan. Jawabannya adalah A. Leang-leang. Kenapa leang-leang? Karena penjelasannya leang-leang adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Situs ini dikenal dengan penemuan-penemuan lukisan gua berasal dari zaman pra-aksara. Yang ketiga, atau soal ketiga ya, apa nama peradaban awal di Kepulauan Indonesia yang terletak di Jawa Barat? Yang pertama A. Buni. B. Kubur Pasema. C. Leang-leang. D. Borobudur. Yang benar jawabannya adalah A. Buni adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di Jawa Barat, Indonesia. Situs ini merupakan salah satu contoh peradaban awal di Kepulauan Indonesia yang berasal dari zaman pra-aksara. Ya. Yang keempat, situs arkeologi apa yang terletak di Sumatera Utara dan dikenal dengan penemuan-penemuan struktur bangunan kuno? A. Gunung Padang. B. Kubur Pasema. C. Leang-leang. Atau D. Borobudur. Jawabannya adalah A. Gunung Padang. Mengapa Gunung Padang? Karena Gunung Padang adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Situs ini dikenal dengan penemuan-penemuan struktur bangunan kuno yang berasal dari zaman pra-aksara. Ya. Soal selanjutnya, atau soal terakhir ya, apa nama zaman yang digunakan untuk menggambarkan periode waktu sebelum adanya tulisan di Indonesia? Saya ulang ya. Apa nama yang digunakan untuk menggambarkan periode waktu sebelum adanya tulisan di Indonesia? A. Zaman pra-aksara. B. Zaman aksara. C. Zaman modern. Atau D. Zaman kontemporer. Jawabannya adalah sudah jelas ya, zaman pra-aksara.
Karena mengapa? Zaman praaksara adalah periode waktu sebelum adanya tulisan di Indonesia. Pada zaman ini masyarakat Indonesia menggunakan cara-cara lain untuk berkomunikasi dan merekam sejarah seperti melalui lisan dan simbol. Baik, kita menutup pembelajaran menelusuri pada peradaban awal di Kepulauan Indonesia sebelum mengenal tulisannya. Baiklah, dengan demikian kita telah selesai membahas materi tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia sebelum mengenal tulisannya. Saya berharap para siswa atau semua telah memahami bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman praaksara serta peninggalan-peninggalan sejarah yang masih ada hingga saat ini. Baik, selanjutnya jangan lupa untuk selalu mengingat bahwa peradaban awal di Kepulauan Indonesia memiliki nilai-nilai yang sangat berharga seperti kebersamaan, gotong royong, dan hubungan yang erat dengan alam. Saya juga berharap kita semua dapat menghargai dan melestarikan warisan budaya kita serta menjadi generasi yang cerdas dan berbudaya. Baik, pesan untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa untuk membawa buku, catatan, dan alat tulis karena kita akan membahas materi yang lebih menarik lagi ya. Yang selanjutnya, saya sangat senang dapat berbagi atau sama-sama belajar dengan kalian semua hari ini. Semoga pertemuan kita selanjutnya dapat lebih baik lagi. Pesan untuk pertemuan selanjutnya diharapkan kehadiran dan partisipasi aktif dari semua siswa pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih ya atas perhatian dan partisipasi kalian semua hari ini. Semoga pertemuan kita selanjutnya dapat lebih produktif dan bermanfaat. Baiklah, siswa saya sangat senang melihat semangat dan antusiasme kalian. Ingatlah bahwa belajar adalah kunci untuk mencapai impian kita ya. Jangan pernah berhenti belajar dan teruslah berusaha. Pertemuan selanjutnya saya ingin melihat kalian semua lebih giat lagi dalam belajar. Jangan ragu untuk bertanya dan berbagi ilmu dengan teman-teman. Kita semua bisa belajar dari satu sama lain. Saya percaya pada kalian, kita bisa mencapai apa saja jika kita berusaha. Baiklah, siswa, ingatlah bahwa masa depan adalah milik kalian. Jangan biarkan siapapun menentukan apa yang kalian bisa atau tidak bisa lakukan. Tetaplah fokus, tetaplah berusaha, dan jangan pernah menyerah.
pertemuan selanjutnya saya ingin melihat kalian semua dengan semangat yang lebih tinggi lagi, yang lebih baik ya, yang lebih tinggi lagi. Kita akan membahas materi selanjutnya ya. Saya tahu kalian bisa, insyaallah ya. Oke, pesan terakhir saya, lestarikanlah warisan budaya kita untuk masa depan yang lebih baik. Oke, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.